Ya, sambil kita menunggu yang lain, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali ya di praktikum kita, praktikum elektronika daya, untuk pertemuan kelima atau yang terakhir sebelum kita UTS ya, atau responsi tengah semester. Nah, terkait dengan itu, sebelum kita lanjutkan, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Terima kasih. Oke, ini sambil menunggu yang lain, saya akan presensi terlebih dahulu ya. Nanti kalau yang sudah hadir silahkan bisa menjawab. Pertama, Yan Aditya Wisnu. Belum hadir ya. Hendri Anggara. Belum. Arif Wirabudiawan. Hadir Pak. Hadir. Bayu Prasetyawan. Belum. Khairadea. Hadir Pak. Hadir. Dian Tri Utami. Hadir Pak. Oke. Elizabeth Gusti. Elizabeth Gusti. Belum ya. Hilmi Rahman Syah Baskoro. Muhammad Aulia. Belum. Syauki Tanzil. Hadir Pak. Hadir. Waning Nur Suminar. Hadir Pak. Oke. Muhammad Aulia hadir ya. Oke. Kan Abel Tamika. Hadir Pak. Hadir. Alam Ega Kumara. Hadir Pak. Hadir. Alif Febriansyah. Alif. Belum. Latif Hashim atau Latif. Belum. Mufida. Mufida Kurnia. Rafif Nanda Hastomo. Hadir Pak. Rizky Nurhandayani. Rizky. Belum. Hadir Pak. Oke, hadir ya. Zar Ar-Rahman. Afzar Hadir, Pak. Ar-Rahman. Hadir ya. Oke. Hadir Pak. Ya. Alfian Ananta. Belum. Febrian Rucianti. Febrian belum juga. Hanif Iqbal. Ada ya. Izah Nazibah. Hadir Pak. Oke, hadir. Nabila Destrianti. Nabila belum ada juga. Nur Naila Rahma. Hadir Pak. Oke, siapa yang belum dipanggil tadi? Saya Pak, Bayu Pak. Saya Pak. Saya baru selesai ini Pak. Bayu ya. Bayu. Terus Saya Pak. Hilmi. Hilmi. Oke. Terus siapa lagi? Alif. Latif Pak, maaf. Latif sudah, Latif ya.
Ini Alif Febriansyah barusan join ya, Alif. Oke, Alif. Terus yang belum, Mufidah Pak. Iya. hadir ya. Oke. Terus Rizky Nurhandayani ada. Alfian tidak ada. Febrianti belum ada. Ya, Hanif tidak ada. Nabila tidak ada. Oke, sementara itu ya. Jangan-jangan ini lumayan banyak nih yang nggak masuk nih, jangan-jangan demo ya. Jangan-jangan sedang ikut aksi. Oke, baik. Ini yang nanti kalau yang belum nanti silahkan untuk menghubungi saya. Jadi masih ada beberapa yang belum hadir tadi. Oke, jadi teman-teman terkait dengan materi ya, saya mungkin menyampaikan terkait dengan UTS. Jadi UTS-nya nanti teman-teman akan sampai materinya yang disampaikan hari ini ya. Jadi sampai ke yang 8, materi yang ke-8. Nanti mungkin juga ada sedikit pengantar untuk materi yang ke-9 karena ada hubungannya ya materinya. Tapi yang kita akan gunakan untuk untuk UTS atau responsi UTS itu hanya sampai materi yang hari ini, yang unit ke-8 ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti bentuknya responsinya akan seperti apa? Nanti saya dan Mbak Retno dan Mas Jerry masih merumuskan ya, nanti akan berdiskusi kira-kira akan seperti apa bentuknya, apakah diminta mengerjakan atau mengerjakan simulasi atau mungkin mengerjakan soal ya. Jadi ya antara dua itulah gitu ya kira-kira ya, mengerjakan simulasi mungkin seperti itu. Kalau ada ide yang lain ya nanti kami sampaikan di grup WA. Ini seperti itu. Kemudian untuk sampai ke materi hari ini yaitu regulator AC digital ya. Teman-teman nanti juga masih sama akan diberikan tutorial dan juga pengarahan terkait dengan materi ini, kemudian melakukan simulasi dan akan mendapatkan tugas ya. Kemudian ini enggak terlalu banyak sih materi hari ini, makanya nanti ada pengantar terkait dengan materi yang selanjutnya yaitu terkait dengan buck converter, boost converter, kemudian ada buck boost converter ya. Ini teman-teman kalau yang termasuk juga simulasi DC choppernya ya. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah pernah mendengar, saya yakin sih sebenarnya untuk buck boost converter ini pasti sudah pernah mendengarnya gitu ya. Beberapa juga nanti bisa jadi akan bermanfaat ketika melakukan tugas akhir ataupun mungkin tugas-tugas yang lain di mata kuliah atau praktikum yang lain. Jadi ini cukup sering digunakan juga ya buck boost converter ini. Kalau yang di bawah bimbingan saya contohnya ya, kalau misalnya di energi terbarukan itu kita bikin solar charge controller itu biasanya pakai ini juga, pakai buck boost converter. Kemudian di inverter itu kadang kita juga menggunakan tambahan buck boost juga. Kemudian komponen di alat-alat yang lain juga yang menggunakan seperti itu. Jadi nanti akan diberikan pengantar terkait itu. Nah, untuk yang materi hari ini yang akan diberikan tugasnya itu adalah di regulator AC digital. Jadi teman-teman tugasnya nanti hanya terkait itu, sedangkan yang lain ya sisanya nanti yang buck boost converter akan diberikan saat perkuliahan setelah UTS. Ya, mungkin itu pengantar dari saya. Nanti silahkan dilanjutkan ya oleh Mbak Retno dan Mas Jerry. Saya mungkin memantau dari handphone saja ya ini karena
saya juga sedang memperbaiki Google Meet saya yang ada di laptop, mudah-mudahan nanti sudah bisa lancar gitu ya untuk ke depan. Oke, silahkan Mbak Retno dan Mas Jerry. Baik, Pak. Sebelumnya selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kemarin ada yang ikut demo gak nih? Banyak. Gimana? Ada yang mau cerita dulu nggak nih sebelum masuk materi? Mungkin pengalaman kemarin demo itu gimana? Atau mau cerita-cerita? Hilmi, Hilmi. Yuk gas, Hilmi. Ayo Hil, ceritakan kesusahanmu Hil. Latif juga. Gimana tuh? Latif juga boleh, Hilmi juga boleh. Aksinya cuma bagi-bagi Kalau makan. yang kemarin ini sih Mas lancar masalahnya kan. Di Jogja ada yang juga. Silakan di motor satu fase nanti saya akhiri meet. Ya udah, kalau gitu langsung masuk ke materi aja ya teman-teman. Seperti yang udah disampaikan Mas Suhono, hari ini kita mau belajar rangkaian baru nih teman-teman. Rangkaian AC regulator digital. Jadi ini tuh rangkaiannya emang penting banget. Sebenarnya semua rangkaian juga penting, cuman ini juga salah satu rangkaian yang penting dalam dunia elektronika juga. Mungkin langsung aja aku share screen untuk materi pada pertemuan hari ini. Maaf nih kalau aku share screen pakai laptopnya temanku, soalnya baru gantian laptop. Kalau namanya berbeda nggak sama kayak kemarin. Nah ini nggak kerasa ya teman-teman, kita udah sampai di praktikum. Buat teman-teman yang baru bisa join nanti bisa menghubungi Pak Suhono aja ya, biar nanti untuk absennya di input sama Pak Suhono. Balik lagi ke praktikum. Hari ini kita udah mencapai praktikum ke-8 nih teman-teman. Kemarin kan ada yang dua kali praktikum atau sehari 2 unit, terus ada juga yang sehari 1 unit. Nah jadi untuk hari ini good news buat teman-teman. Mungkin hari ini nanti cuma 1 unit dan insya Allah kayaknya sedikit. Jadi kita nanti cuma belajar regulator AC digital untuk praktikumnya. Tapi untuk teorinya nanti kita juga belajar simulasi DC copper, buck converter, boost converter sama buck boost converter. Tapi untuk praktikum 9A sama 9B nanti kita nggak usah praktikumin dulu, nanti kita praktikumin setelah UTS ya teman-teman. Jadi untuk minggu ini kita praktikum di unit 8 membuat rangkaian regulator AC digital. Ada yang mau tanya dulu nggak nih sebelum masuk ke materi? Ya udah lanjut aja. Jadi yang tertampil di layar teman-teman itu AC regulator digital teman-teman. Mungkin aku minta antusias teman-teman nih buat ngejelasin. Mungkin Arif bisa bantu jelasin nih. Mungkin udah tahu belum rangkaian ini sistem kerjanya gimana? Atau tak lempar aja sih, kira-kira ada yang pengen ngejelasin nggak? Atau tahu sedikit-sedikit? Salah nggak apa-apa, namanya kan lagi belajar.
Mungkin kalau menebak-nebak juga boleh, tapi harus ada dasarnya. Yang penting coba dulu aja nggak apa-apa. Mungkin ada yang pengen mencoba. Arif Latif juga boleh. Mufida juga boleh. Yuk teman-teman. Apa ditunjuk aja ya biar asik, biar deg-degan. Mungkin Oning nih, Oning bisa ngejelasin mengenai rangkaian ini. Gak masalah kan, namanya juga belum dapat materinya, baru belajar. Mungkin kalau dulu pernah dapat, justru lebih jago untuk praktikum kali ini nanti. Yuk Oning. Bentar, Mas. Siap. Tadi apa Mas ngejelasin AC regulator digital ya? Ya, boleh pengertiannya aja boleh. Terus mau ngejelasin rangkaiannya boleh, mau ngejelasin Ya. komponennya boleh. Kalau Bentar. bisa dikit-dikit aja nanti biar teman-temannya juga kebagian. Ya, siap. Jadi kalau bentar. Kalau dari praktikum yang kemarin itu, aku tuh cuma ketemu kemarin tuh susah Mas kalau nyari pengertian dari AC regulatornya. Terus aku cuma ketemu kayak si regulator tegangan gitu Mas, pengertian dari regulatornya. Kalau pengertian regulator tegangan itu apa, Dik? Itu rangkaian regulasi atau pengatur tegangan keluaran dari sebuah catu daya agar efek dari naik atau turunnya tegangan tidak mempengaruhi tegangan catu daya sehingga menjadi stabil. Mantap. Jadi kenapa sih tegangan kok harus diregulasi? Wah, udah kayak pretest aja sih. Tapi nggak apa-apa. Biar sharing ilmu. Mungkin dari teman-teman trik punya banyak ilmu di bidang elektronika yang lebih bagus daripada anak elektro, ya tahu lah. Kenapa sih tegangan kok harus diregulasi? Kalau dari sudut pandang elektronika tersendiri gimana? Ini aku lagi Mas. Boleh. Jangan Mas, belum tahu. Mungkin teman-teman yang lain boleh nih tak tunjuk dulu. Yang dikai keterangannya nyanjo. Mungkin Abdel Tamika nih mau menjawab. Kenapa sih kok tegangan itu harus diregulasi? Halo Abela. Ganti ke lanjut. Gimana? Setahu saya kan kemarin AC regulator yang bukan digital. Kalau yang kurang tegangan itu kurang tahu, tapi kalau yang kan kemarin ya pakai kapasitor. Jadi misal makin gede kapasitornya itu gelombangnya kayak makin lurus gitu. Jadi besar kecilnya kapasitor tuh ngaruh
faktor ripple-nya gitu. Oh, mantap. Jadi fungsi kapasitor buat Kalau yang ngilangin ripple-nya. Iya. Mantap. Sebenarnya kalau di aku kemarin kan aku dapat materi mesin listrik nih. Jadi aku kan belajar generator. Jadi kenapa sih regulasi tegangan itu ada? Karena tegangannya itu drop teman-teman. Jadi kayak perlu diregulasi. Terus itu untuk di arus kuatnya terus ditanya lagi nih, kenapa kok tegangannya bisa drop? Padahal kan generator sudah didesain nih dengan sedemikian rupa. Nah, di dalam itu kan teman-teman belajar motor listrik nggak? Belajar, Mas. Nah, kan ada kumparan nih, ada lilitan utama, lilitan bantu untuk yang satu fasa, untuk yang lain kan lilitan-lilitan yang ada di dalam itu kan ada kabel panjang nih. Itu kan cuma digulung-gulung, nanti kalau dipanjangin kan itu panjang banget. Nah, di situ timbul air, maka di situ timbul regulasi tegangan. Terus menurutku kalau yang untuk rangkaian teman-teman yang sering gunain, kayak teman-teman kan mungkin nggak asing banget nih sama mungkin AMS 1117 yang 3,3 volt ataupun 5 volt. Terus IC regulator yang 7805, 7809, 7812 itu mungkin teman-teman nggak asing banget lah, kayak 7912, 7905 dan sebagainya. Mungkin teman-teman juga nggak asing lagi lah dengan IC tersebut. Mungkin untuk hal tersebut teman-teman juga lebih paham. Jadi kalau IC yang model-model kayak 78 itu kan dia 78 itu kan kebalikannya sama 79, kayak plus minusnya gitu kan. Terus untuk yang 78 itu 7805 sama 7809 7900 berapa itu kan dia kayak ngurunin nih dari tegangan sumber ke tegangan outputan sekian. Terus sebenarnya teman-teman kalau mau proyekan pakai regulator itu tuh juga harus memperhitungkan itu teman-teman, arus yang pengen teman-teman suplai. Soalnya kemarin aku waktu KP bareng Pak Sono itu awalnya juga pakai IC regulator 7805 sama 7812 kan. Nah itu tak buat nge-supply sensor sama mikrokontrollerku ada 2 ya teman-teman. Nah di situ tuh panas banget teman-teman. Jadi mungkin aku salah di perhitungan arusnya. Jadi kalau untuk 7805 7812 itu aku pernah lihat data sheetnya itu kurang lebih dia cuman mampu nyuplai 1 amperan. Jadi teman-teman kalau mau gunain itu tuh sebenarnya konsumsi arusnya berapa, biar ketika teman-teman ngerancang itu nanti nggak overheat ataupun lain sebagainya. Kayak meskipun kemarin udah tambah heatsink juga, tapi hasilnya terus aku switch ke regulator komponen lain ataupun modul lain buat nurunin tegangan sesuai yang gue butuhin gitu. Aku sering ketemu teman-teman waktu berapa ya, semester 3 main di lab kan, pada buat rangkaian SCR, ada keren-keren, routingannya bagus-bagus. Oh semester 1 malah. Oh iya bener, aku semester 3, itu semester 1. Ada keren-keren proyekannya. Mungkin untuk praktikum kali ini easy lah buat teman-teman. Terus masuk ke rangkaian AC regulator digital. Mungkin nanti biar teman-teman juga enak langsung masuk ke praktikumnya. Jadi untuk rangkaian AC regulator digital itu kayak gabungan dari 2 rangkaian. Enggak kayak sih, emang gabungan dari 2 rangkaian teman-teman. Jadi yang pertama itu ada triggering triac sama full wave zero cross detector. Mungkin teman-teman udah nggak asing buat rangkaian ini. Jadi aku nggak perlu ngejelasin kayak fungsinya dari triac, optocoupler. Terus sebenarnya ini dioda penyearah biasa, cuman dia disusun secara hybrid biar
jadi DC kan. Seperti ini mungkin nanti ini ada errornya, nanti yang bingung mas errornya di mana, errornya alhamdulillah udah jelas di sini. Next. Nah ini untuk perancangan regulator AC kita teman-teman. Jadi untuk perancangannya itu pertama teman-teman tuh disuruh buat rangkaian full wave rectifier kayak yang ini dibuat kayak kemarin juga teman-teman udah buat, jadi udah ada filenya, jadi nanti enak. Terus jadi untuk keluar full wave nanti disambungkan ke optocoupler. Nih sambungkan ke optocoupler. Terus untuk perintahnya disuruh mengamati keluaran optocoupler dengan CRO. CRO itu osiloskop ya teman-teman. Terus untuk programnya nanti di bawah tadi udah sempat ketampil, udah ada teman-teman, tinggal ngoding di Arduino IDE, nanti tinggal di compile aja di Arduino-nya. Terus Arduino-nya dihubungin ke rangkaian buat mengamati sinyal keluaran. Jadi nanti sinyal keluarannya bisa dimasukin di pin 8 Arduino dengan CRO. Jadi sebenarnya nggak harus di pin 8 aja teman-teman. Terserah teman-teman pengen masukin pin berapa. Cuma nanti ketika di codingan deklarasiin pinnya juga harus sama ya teman-teman, biar hasilnya keluar. Nanti kalau nggak sama kayak lagunya Ayu Ting Ting nanti alamat palsu. Jadi kayak nggak sesuai alamatnya. Jadi dia nggak mau ngeluarin gitu. Next, ini untuk codingannya. Mungkin untuk fungsi sama variabelnya nanti bisa dicermati. Mungkin yang salah-salah dalam coding ada kok di compile error mas ataupun gimana, teman-teman ini tak kasih tahu juga nih, kalau teman-teman ngopi paste codingan itu jangan cuman copy paste aja terus di compile ataupun di upload ya. Jadi dibaca dulu nih kayak program itu maksudnya gimana, terus ini tuh masuknya gimana sih, terus tiap-tiap fungsi itu bagaimana, itu juga bisa teman-teman fahamin dulu biar teman-teman tahu lah paham mengenai alur dari coding itu bagaimana. Terus kadang juga nih yang sering banget terjadi ketika kita copy paste program dari Google nih, biasanya peti atas atau peti atas 2 itu sering banget berubah. Jadi kalau kita compile tuh kadang dia error di situ nih. Nah itu bisa juga teman-teman padahal udah ganti variabel, dibaca-baca udah benar. Nah kadang peti atasnya itu salah, itu bisa banget mempengaruhi codingan teman-teman. Terus mungkin kurang lebih seperti itu. Terus untuk kayak fungsi-fungsi lain, fungsi sum, fungsi kayak nggak fungsi sih, kayak pengalian, pembagian itu juga bisa banget mempengaruhi keeroran coding ketika teman-teman copy paste di internet. Jadi teman-teman bisa difahamin dulu dan dicermatin dulu codingannya. Nah ini untuk langkah praktikumnya. Jadi teman-teman tuh disuruh mengamati sinyal pada CRO1, pastikan berupa sinyal full wave, ukur frekuensinya. Jadi teman-teman itu disuruh mengamati keluaran dari full wave, rangkaian full wave tadi ya teman-teman, yang berupa dioda tadi. Terus teman-teman disuruh mengamati frekuensinya. Terus untuk poin-poin selanjutnya mungkin teman-teman bisa lanjut dibaca sendiri nanti. Untuk format laporannya ini mungkin nanti bisa ditambahin di format laporan yang sebelumnya ada. Mungkin nanti biar lebih lengkap datanya bisa dimasukin. Nih untuk kayak yang udah aku omongin tadi ya teman-teman. Jadi untuk praktikum 9A ini nanti teman-teman nggak disuruh buat rangkaiannya. Cuman nanti kita di sini belajar teorinya gitu teman-teman. Kayak yang dibilang sama Pak Sono tadi, jadi rangkaian bak, rangkaian bak bus itu penting banget. Kayak Pak Sono kan dia
fokus di energi terbarukan. Jadi untuk menunjang hal atau kompetensinya tersebut untuk rekan-rekan itu bagus banget buat dipelajari. Mungkin teman-teman yang tertarik ke hal tersebut nanti bisa main-main ke lab ataupun belajar-belajar juga boleh bareng-bareng. Terus mungkin untuk sesi ini bakal dijelasin sama Mbak Retno. Halo Mbak Retno. Suaraku masuk ya? Ya, lanjut. Suaraku masuk kan? Iya, Ret. Nah, ya. Di praktikum 9 nanti ada kita nanti mempelajari konverter DC. Nanti ada 3, yakni konverter sama gabungan konverter kayak gitu. Next. Konverter DC merupakan suatu rangkaian untuk sumber masuk DC di sumber luaran DC yang dapat diberikan atau dialirkan. Sekarang aku Putus-putus, Mbak. Udah agak jelas. Lanjut ya. Di konverter di ini Masih kita putus-putus, Mbak. putus. Oh ya, mungkin sambil nunggu mungkin Mbak Retno koneksinya baru jelek, tak jelasin sedikit sebentar ya teman-teman. Ini tertampil nggak teman-teman? Share screen-nya. Halo teman-teman. Tertampil, Mas. Tertampilnya. Mas. Nah. Iya, Mas. Ya. Oke, Iya, Mas. mantap. Yuk, jadi sebenarnya Tes suaraku masuk apa putus? masuk Red. Ya. Yuk. Jadi di konverter di kita memanfaatkan yang baik. Putus-putus, Mbak. Iya. Sampai ada dokter atau itu masih tes lanjut terus yang pertama terjadi di situ kayak saat di on kan sampai titik ini masuk ke sumber ini pindah ke beban. Kenapa bisa gitu? Karena ini kan sangkanya ke atas. Sangka
Selanjutnya keluarnya di off terus nanti tegangan bebannya bakal jadi 0. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tegangan luaran di proses sakar. Nanti prinsipnya inverter itu buat proses on off atau arus kayak gitu. Terus rasio waktu sakar on off per cycle. Rumusnya apa dengan T on plus T off atau T on per periode atau frekuensi T on. Samaan duty cycle dapat dijelaskan bahwa pengaturan kerja dapat dilakukan operasi, yaitu operasi frekuensi sama operasi frekuensi bisa pakai variasi frekuensi di AFG sama kayak gitu. Next. Yang pertama DC itu DC converter. Kenapa step down? Karena rangkaian ini nanti membuat keluarannya lebih rendah daripada sumbernya. Sama periode yang atas ini, ketika chopper on, tegangan terhubung dengan terminal beban. Selama akan ada terminal tegangan beban off. Dan tegangan keluaran dengan EDC sumber dikali alfa itu yang next. Terus ini ada teorinya nanti analis ya teman-teman sendiri, nanti kalau bisa langsung tanya. Next. Terus bed, bus sama converter itu pakai lilitan. Ada motor yang buat dioda arah ban. Kalau converter prinsipnya jika Anda simpan atau W1 saat ada aliran yang di beban sama dengan energi yang di off atau W0. Saat tegangan keluaran pada 0 dapat ditentukan persamaan 0 sama dengan 1 per kelihatan 1 per 1 min alfa kali EDC. Alfa di cycle tadi, EDC-nya itu yang dari sumber. Kenapa ini ada apa T on sama W1 sama dengan energinya itu T off 0. Ini Mbak Retno ada masalah koneksi ya?
Nggak ada suaranya. Dia Mas nggak ada suaranya. Baik. Mungkin suaraku terdengar jelas nggak nih teman-teman? Jelas. Oke, mungkin tak backup nih Mbak Retno tadi udah ngejelasin sampai boost converter step A. Ini untuk beberapa parameter ataupun rumusan yang ada di rangkaian boost converter. Untuk pengertiannya yang tadi udah dijelasin sama Mbak Retno. Ini selanjutnya ada rangkaian buck boost converter atau step up atau step down. Jadi itu gabungan dari kedua rangkaian tadi teman-teman, rangkaian buck sama rangkaian boost converter. Jadi digabungin. Jadi di sini kan core-nya ada di, benar ini kursor kemana? Nah ini di koper sama yang di diodanya kan. Nah di situ mungkin nanti teman-teman bisa perhatiin jangan sampai salah dalam menggunakan. Terus di sini tuh dicantumin bahwa jika koper di-on-kan atau induktor L akan terhubung dengan tegangan sumber dan induktor akan menyimpan energi selama periode ton. Selanjutnya, jika koper di-off-kan, induktor melepas energi di dioda dan ke beban. Jika energi yang disimpan saat ton WI sama dengan energi yang dilepaskan saat sama dengan energi yang terlepas saat T off atau W0, maka tegangan luaran pada ban E0 dapat ditentukan dengan persamaan berikut ini. Jadi persamaannya itu alpha per 1 min alpha E dc. Jadi jika alpha-nya itu 0,5 lebih besar daripada 0,5 itu boost converter. Terus jika alpha-nya itu lebih kecil daripada 0,5 itu buck converter. Terus untuk rangkaiannya dapat dicermatin di samping ini kan. Ini untuk EDC-nya, untuk sumbernya, untuk kopernya. Jadi koper itu mirip apa nih teman-teman? Mirip rangkaian apa nih? Mirip rangkaian, mirip komponen apa nih? Wah, praktikum. Ini nggak ada yang mau jawab nih. Vida. Apa ya, Mas? Ini apa? Jalur terus ada gate-nya nih. Nah, mantap. Ini mirip SCR. Ini untuk saat kondisi solar on, maka terdapat persamaan VL sama dengan VS sama dengan L DIL per DT. Terus jadi untuk sigma IL ketika ditutup itu VS DT per L. Untuk saat steady state sigma IL ketika tertutup plus sigma IL ketika dibuka itu sama dengan 0. Terus V0 sama dengan min VS dalam kurung buka D per I min D kurung tutup. Untuk saat solar off VL-nya itu sama dengan V0 sama dengan L DIL per DT. Ini untuk langkah kerja buat rangkaian buck converter sama rangkaian bus converter. Nanti dapat teman-teman akses di link berikut. Ini dengan nilai VS itu 24 volt. Terus induktornya itu 180. Terus untuk C-nya itu seperti tertera pada
ini 10. Untuk resistornya itu sekian, frekuensinya sekian. Jadi mungkin teman-teman dapat mencoba melalui website ini untuk mencoba rangkaiannya. Terus untuk perintahnya untuk perintahnya nanti teman-teman disuruh mengamati tegangan outputan pada 5 versi Dati Circle. Dati Circle teman-teman udah paham belum? Nah, kalau dia berarti udah biasanya. Terus disuruh mensajikan hasil pengukuran output steady state pada tabel. Terus disuruh memberikan 5 variasi resistor, mungkin dari range 5 sampai 50 ohm pada satu nilai duty cycle yang sama. Nanti hasilnya pada saat output discharging. Nah, ini kan ada kapasitornya. Jadi di rangkaian terjadi charging dan discharging kan. Terus pilih satu nilai duty circle, berikan 5 variasi frekuensi sinyal trigger, amati hasilnya. Untuk bus converternya, untuk lakukan simulasi pada web ini teman-teman nanti langsung bisa mengakses webnya. Terus untuk ketentuan nilainya, untuk tegangan sumbernya itu 24 volts, untuk induktornya itu 24 mikrohenry, untuk kapasitornya itu, wah ini satunya kok sama. Terus untuk C-nya itu 20 mikro, ini salah satunya. Terus untuk resistornya 10 ohm, untuk frekuensinya itu 20 kHz. Terus untuk perintahnya sama, amatilah tegangan output pada 5 variasi duty cycle, berikan 3 variasi resistor. Tapi untuk di sini range-nya berbeda 10 sampai 80 ohm ya teman-teman. Terus untuk pada salah satu nilai duty cycle-nya disuruh mengamati pada saat outputan discharging. Terus pilih salah satu duty cycle, berikan 2 variasi frekuensi sinyal trigger. Lalu amatilah keluarannya atau hasilnya. Ini untuk buck boost converter. Untuk sama seperti tadi, untuk linknya tertera di atas dengan ketentuan besarnya komponen pada rangkaian. Untuk langkahnya atau untuk mencapai hasil atau untuk mendapatkan datanya sama, bisa teman-teman lakuin kayak saat mencari pada rangkaian buck ataupun bus converter. Ini untuk laporan di bagian analisisnya, mungkin teman-teman nanti bisa tambahkan, jelaskan pengaruh frekuensi aklaran terhadap tegangan output coupler, nanti bisa dicari. Terus jelaskan pengaruh resistor beban terhadap tegangan output copper, nanti juga bisa dicari. Jelaskan prinsip kerja rangkaian copper penurun tegangan. Jadi kayaknya udah sempat disinggung Mbak Retno juga. Terus jelaskan fungsi induktor dan prinsip kerja rangkaian copper penaik tegangan. Jelaskan fungsi dioda komutasi pada rangkaian copper penaik tegangan. Yang terakhir, jelaskan prinsip kerja rangkaian copper penaik turun tegangan. Ini untuk praktikum B ya. Mungkin di sini kita masih berkutik di copper, sedikit di copper. Terus kita juga masih bermain di buck dan boost, rangkaian buck dan boost. Cuma di sini maksudnya ke converter. Ini teman-teman untuk rangkaiannya. Jadi untuk rangkaian pertama yang di atas itu rangkaian step down converter. Untuk rangkaian yang di bawah ini rangkaian step up converter. Jadi ini nanti ini FG, F function generator, buat triggeran si TIP41 nya. Ini seperti yang tadi parameter-parameter tadi, beda sih. Ini untuk komponen-komponennya.
Mungkin nanti bisa disesuaikan sama teman-teman. Terus mungkin bedanya step down sama step up. Kalau step down itu di sini pakainya itu TIP 41. Jadi kalau yang di rangkaian step up itu pakainya MOSFET IRF 540. Mungkin teman-teman yang sering mainan robot beroda nggak asing banget sama IRF 540 kalau sering digunakan buat driver motor biasanya. Next, ini untuk praktikumnya. Untuk yang buck converter, itu adalah rangkaian buck converter gunakan PSO sebagai sumber tegangan DC dengan tegangan 12 volt. Nanti bisa disesuaikan dengan yang teman-teman gunain, bisa juga dengan sumber tegangan yang lain. Terus gunakan R function generator sebagai trigger komponen semikonduktor dengan frekuensi 10 kHz. Nih, jadi transistor itu termasuk rangkaian semikonduktor. Terus ukur tegangan output atau V0 dan arus output I0 pada 5 varian dari circle. Untuk range itu antara 10 sampai 90% teman-teman. Untuk langkah yang keempat, lakukan pengaturan yang sama untuk 5 variasi frekuensi. Jadi kayak kita nge-setting di AFG-nya untuk 10 kHz, 20 dan 30 kHz. Yang terakhir, pilih satu nilai dari circle dan frekuensi. Variasikan nilai R, ukur V outputan dan arus outputan. Untuk yang untuk sampai sini ada yang kurang jelas ataupun ingin ditanyakan, teman-teman? Halo teman-teman. Kalau diem lanjut aja ya gitu. Untuk langkah praktikum yang rangkaian boost converter itu hampir sama. Jadi yang pertama teman-teman itu disuruh menyusun rangkaian buck converter menggunakan PSU sebagai sumber tegangan DC dengan tegangan 12 volt. Terus AFG di sini sama digunakan untuk triggeran komponen semikonduktor. Kalau tadi di atas kita pakainya transistor, kalau TIP, kalau di bawah kita gunainnya MOSFET dengan seri 540. Kalau 50 itu channel N atau channel B, teman-teman? Terus untuk langkah yang ketiga itu ukur tegangan output atau tegangan keluaran dan arus keluaran pada 5 varian Darty Silker. Untuk rankingnya 10-90%. Untuk selanjutnya lakukan pengaturan yang sama untuk tiga variasi frekuensi 10 kHz, 20 kHz dan 30 kHz. Untuk langkah yang terakhir teman-teman disuruh memilih nih salah satu dari circle dan frekuensinya. Kemudian disuruh memvariasikan nilai resistor. Kemudian disuruh mengamati atau mengukur tegangan outputan dan arus outputan yang dihasilkan dari rangkaian yang teman-teman buat. Ini untuk analisa perhitungan. Jadi untuk dari circle itu rumusannya itu alpha sama dengan D sama dengan yang tertera di sini, T on per T on plus T off sama dengan, atau bisa juga T on per T atau sama dengan frekuensi kali T on. Terus untuk tegangan output DC buck converternya itu N0 sama dengan EDC kali alpha. Untuk tegangan output DC boost converternya itu N0 sama dengan 1/1 min alpha kali EDC. Lanjut, ini untuk format pelaporannya. Untuk teman-teman nanti diminta untuk menyajikan hasil kayak gambar rangkaian, jelaskan cara kerja secara singkat rangkaian itu bagaimana. Nanti mungkin bisa ditambahkan sama kayak praktikum sebelumnya. Terus untuk tabelnya ini mungkin nanti bisa diisi. Terus disuruh menganalisa hasil. Nah, sertakan perhitungan manual. Jadi dari rangkaian tadi teman-teman disuruh menghitung secara manual. Mungkin nanti bisa dibandingkan dengan hasil keluaran.
di rank ataupun ranking teman-teman nanti bisa dianalisa kenapa kok beda, kenapa kok sama, sebenarnya harus itu sama atau berbeda sih, mungkin nanti bisa dianalisa. Terus pengaruh alpha tersendiri itu apa terhadap outputnya, terus begitu juga frekuensi dan jelaskan pengaruh perubahan nilai R pada nilai pada frekuensi yang konstan. Nah, ini udah terakhir. Mungkin Mbak Retno apakah sudah terhubung dengan Google Meet lagi atau ingin menambahkan, Pak? Nah, saya cek. Halo Mbak Retno. Masuk nggak? Masuk. Ada yang mau nambahin nggak, Red? Tadi sih tambahin yang bagian kenapa yang 9A yang W1 sama T of 0 itu energi bawahnya. Putus Mbak. Oh iya, suaranya putus. Udah kayak jadi nambahin. Nanti aku kalau ada yang nanya langsung VC aja atau di grup. Ya. Maaf ya, sinyalnya nggak stabil. Ya, Red. Ya mungkin biar lebih enak daripada nanti Mbak Retno yang ngejelasin terus teman-teman suaranya putus-putus dan nggak bisa nangkap, mungkin nanti teman-teman bisa langsung PC aja ke Mbak Retno ataupun ke saya, ataupun nanti bisa diskusi bareng di grup. Disilahkan untuk melakukan praktikum hari ini sebelumnya dan yang akan datang. Jadi polanya masih sama, teman-teman. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, ataupun kurang jelas dari penyampaian saya ataupun Mbak Retno? Oh, astagfirullah. Mas, simulasi yang di 9A kan di link itu kan, di Plexim itu. Iya. Itu nanti modelnya kayak Proteus apa gimana? Nanti langsung dicek, soalnya yang 9A kan ini belum nggak harus dibuat sama teman-teman. Untuk kali ini tuh teman-teman fokus di 8 dulu aja. 9 itu cuman teori untuk pemenuhan nanti. Berarti pas yang di gimana? Berarti nanti di laporan juga yang praktikum 8 aja, Mas? Iya, cuman praktikum 8, teman-teman. Jadi untuk yang praktikum 9 ini nanti teman-teman cuman belajar teorinya aja biar tahu teorinya. Jadi rangkaian paket itu kayak apa, rangkaian bus itu rangkaian kayak apa, terus bagus itu juga seperti apa gitu. Tapi untuk praktikum hari ini nanti cuman pakai yang 8 yang 9 untuk pertemuan selanjutnya, teman-teman. Gitu. Ada yang pengen tanya lagi? Mungkin Pak Suhono ingin menambahkan. Ya, terima kasih Mas Jerry. Terima kasih juga Mbak Retno tadi. Ya, walaupun sebenarnya Mbak Retno mungkin pengen menambahkan banyak hal ya, tapi ternyata ada kendala. Oke, saya mungkin tidak menambahkan terkait dengan materinya kali ini. Nanti juga kalau ada tambahan akan di materinya ya di grup. Mbak,
Untuk teman-teman nanti mulai minggu depan kan sudah mulai UTS, jadi teman-teman yang yang tentu saja akan ada banyak mata kuliah yang lain yang juga melakukan UTS gitu. Nah nanti mungkin teman-teman harus saya ingin menyemangati saja ke teman-teman, karena mungkin dari masing-masing dosen itu punya karakteristik dan juga kecenderungan tersendiri dalam memberikan tipe soal dalam UTS. Jadi mungkin bisa mengakibatkan ya mungkin pusing, stres dan sebagainya teman-teman, kalau ini kok tugas seperti ini soalnya dan sebagainya ya. Jadi saya memberikan semangat teman-teman supaya tetap bisa mengatur waktu dengan baik ya, karena mau tidak mau dalam kondisi kita yang kuliah daring seperti ini itu juga membutuhkan time management dan juga personal management yang cukup baik supaya teman-teman tetap bisa sehat, bisa mengikuti semua yang diberikan oleh dosen dan juga tuntutan-tuntutan yang diminta. Kemudian selanjutnya tadi satu lagi kok tiba-tiba lupa ya. Oh iya, terkait dengan pelaksanaan praktikum setelah UTS. Nah, jadi ini saya informasikan ke teman-teman, mungkin juga kalau sudah ada yang mendengar dari dosen yang lain, sampai saat ini belum ada arahan dari UGM apakah kita akan bisa luring setelah UTS. Jadi kan rencananya di rencana awal kita akan daring sebelum UTS dan setelah UTS kita akan luring. Tetapi sejauh ini belum ada arahan dari UGM apakah kita akan luring ataupun daring untuk di pertemuan setelah UTS. Ya harapannya sih minggu-minggu ini sudah keluar sehingga teman-teman yang memang kalau memang luring kemudian di luar kota harus ke Jogja bisa mengurus semua persyaratan dan keperluannya dengan baik dan waktunya cukup gitu ya, karena berarti waktunya 2 minggu kalau dihitung dari sekarang kan untuk luring, kalau luring lo ya. Nah tapi melihat kondisi saat ini sepertinya kok kemungkinan besar akan tetap daring. Nah indikasinya ya di Sleman itu juga masuk sebagai zona merah sekarang ini. Kemudian tanda-tanda yang lain ya karena belum terbit juga dari UGM seperti apa arahannya ya. Jadi mungkin kita tetap sambil wait and see ya. Jadi kalau misalnya nanti ada arahan atau ada edaran kita boleh luring ya kita persiapkan, tapi kalau memang belum boleh luring jadi tetap daring ya kita akan melakukan strategi dengan cara yang sama ya. Mungkin seperti itu dari saya. Kemudian satu lagi, kalau teman-teman tadi juga sudah disinggung, saya menyinggung juga ya terkait dengan PLS. Kalau ada yang tertarik penelitian ataupun proyek-proyek gitu ya, proyek-proyek kecil terkait dengan energi terbarukan, itu silahkan bisa menghubungi saya ya. Terkait dengan topiknya kita masih sangat terbuka untuk topik apa saja, misalnya proyek-proyek tertentu, pengembangan aplikasi panel surya di beberapa keperluan. Misalnya yang saat ini kita sedang mencoba itu adalah penggunaan thin film ya, thin film, jadi seperti panel surya tapi tipis itu ya. Itu sebagai panel jendela, kemudian sebagai panel-panel di tempat yang lain, di gedung, di fasad, kemudian bisa juga digunakan di beberapa model kendaraan. Nah itu kita ingin masuk ke sana. Jadi yang tertarik nanti silahkan bisa menghubungi saya ya. Jadi saat ini masih di aplikasi panel surya dan turbin angin ya, VAWT. Kalau VAWT yang vertikal. Oke, mungkin itu saja dari saya. Masih ada tambahan lagi, Mas Jerry? Mungkin dari saya sudah cukup, Pak.
Mungkin dari Oke. Mbak Retno ingin menambahkan. Dari saya Mungkin sudah cukup ya, berarti ya. Ya, baik. Karena tidak ada tambahan lagi dan ini sudah jam 8 lebih ya, setengah 9. Ya, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan, diskusi dan sebagainya bisa di post melalui chat di grup WA. Dan mari kita tutup, kita akhiri ya praktikum hari ini dengan doa. Oh, ini ada apa ini? Gusti. Ya, silakan Gusti, ada apa? Oh, belum presensi. Oke, baik. Oke ya, saya masukkan ya. Oke, sambil kita tutup, mungkin sebelum saya tutup ada lagi yang belum presensi. Saya Pak. Alif ya, oke Alif. Siapa lagi? Ada lagi? Saya Pak. Alif, terus Saya Pak. Nabila Pak. Nabila sudah ya. Sudah ini. Oke, saya sampaikan ya, yang ini belum masuk. Itu adalah Yan Aditya, Hendrara, kemudian Alfian, Hanif Iqbal. Ya. Selain itu sudah masuk semua. Tidak ada ya, berarti ya sudah semua ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Baik, mari kita tutup ya untuk kuliah hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Amin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan jaga kesehatan ya semuanya ya. Minggu depan mulai UTS. Baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya.